Agung. Saya di Meva main drum. Kesibukan sehari-hari belajar. Hai, saya Adin. Saya main gitar di Meva. Hari-hari jualan pakaian. Hai, saya Reza. Saya vokalis dari Meva. Kesibukan hari-hari kuliah. Hai, saya Farid. Saya gitaris dari Meva. Kesibukan sehari-hari kuliah. Hai, nama saya Jeffrey. Kesibukan sehari-hari band. Meva sendiri berdiri pada tahun 2012. Kemarin Meva hanya sekedar band festival. Berjalannya waktu dan perkembangan musik di Palu, ternyata genrenya kita kan sedikit-sedikit agak keras. Jadi di festival itu kayaknya karyanya kita hanya sebatas di situ terus. Jadi saya ambil inisiatif bagaimana kalau Meva main gigs. Di gigs kami pertama Meva hanya 4 orang. 4 orang Meva, terus si Eja belum gabung di Meva 2012. Masih ada vokalis pertama, sekarang sudah pensiun lah di musik, mungkin dia sudah kawin atau apalah. Jadi kita selama itu main festival gonta-ganti vokalis, kita main festival, main di kampung-kampung festival. Setelah itu 2014 tepatnya di Goni ada salah satu event gigs. Jadi kita bilang gimana kalau kita bikin gigs, gimana kalau kita main gigs tapi vokalis nggak ada. Jadi saya cari vokalis sampai keliling-keliling, sudah nyari vokalis, tidak ada dapat. Ternyata pas si UJ nawarin ada vokalis. Jadi kita kira jauh, kita kira barangkali orang dari mana kan, karena kita tidak tahu. Setelah dia bawa ini vokalis, inilah vokalis kan, saya sudah. Sebelumnya saya gabung di Meva. Kemarin saya main festival juga dengan 2 band, yaitu FOL dengan The Success. Pas tahun 2014 UJ panggil saya jadi vokalis Meva. Pertama main di acara festival Bang BTN, tepatnya di Lapangan Batu Lemo kota. Terus main di acara gigs pada bulan puasa, pertama di acara Platinum Gold sampai sekarang. Meva sendiri saya ambil dari bahasa Kaili. Meva itu kenapa saya mau buat nama Meva, karena di Palu pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya sudah banyak yang harus kita lawan. Meva sendiri itu bahasa dari salah satu suku di Sulawesi Tengah, suku Kaili. Jadi kenapa sampai Meva? Karena kita ambil positifnya. Bukan Meva itu sosok orang yang nakal. Meva sedikit orang dia melawan kan. Jadi saya sendiri ambil positifnya. Meva itu yang artinya melawan, berarti kami melawan yang tidak adil di dunia ini. Seperti korupsi, merajalela kan, melawan penindasan, melawan kayak pokoknya yang kita lawan untuk nama itu, kita lawan itu yang negatif yang berada di Indonesia ini dan khususnya pada Kota Palu. Kemarin Meva perusahaan rilis bulan November tahun 2015 yang berjudul The Hands, dan sampai sekarang Meva sudah punya 3 lagu. 1 berjudul The Hands, 2 Lepaskan, 3 Debu Neraka.
yang insya Allah rankingnya nanti di bulan depan di Bandung, sekaligus rilis EP di sana. Sekarang Meva punya merchandise yaitu Syndicate Merch. Syndicate Merch sebenarnya sih Meva belum pede punya merchandise sebenarnya, karena kita di gigs sebenarnya band baru, karena kita dekat puasa ini baru setahun di gigs, jadi kita termasuk cepat sekali kan, kayak orang bilang itu enak sekali. Tapi sebenarnya kita di Meva ini, kalau teman-teman yang lain tahu, kita main musik mungkin sudah dari tahun 2007 sebenarnya. Nah, cuman kemarin ada kendala, kita main-main terus, makanya sampai sekarang orang tahu Meva ini band baru. Nah, karena nama juga baru setahun kita di gigs. Oke, langsung ke merchandise. Kemarin kami awalnya band kan membutuhkan dana pertama, dana mau tracking lagu, buat pendaftaran gigs kan butuh dana juga, studio bayar. Jadi saya ambil inisiatif bagaimana kalau kita jual pakaian awalnya dulu, belum punya merchandise, belum punya Syndicate merchandise. Jadi awalnya hanya jual-jual kaos-kaos metal, kaos-kaos band-band lokal Bandung. Jual, masih kita bawa tas, masih jalan-jalan ke teman-teman, nawarin. Ternyata alhamdulillah ada yang banyak yang minat. Nah, setelah itu saya berkenalan di BBM dengan namanya teman dari Bandung, namanya Egi. Dia yang punya Minority Merch. Nah, dia usulin, sebenarnya kalian harus punya merchandise sendiri, karena band kalian band yang membutuhkan dana, karena kalian bukan pop. Kalau pop kan kita bisa main di cafe, bisa dapat dana. Kalau band kayak ini kalian harus punya merchandise. Caranya kalau kamu punya dana dikit, buat kami sendiri, terserah apa namanya. Jadi kami berkumpul, kami berlima kumpul. Apa bagus nama merchandise kita? Kemarin pertama ditawarin teman, bahasa kayak ini Nagado Merch kan. Nagado artinya ribut, jadi sesuai dengan genrenya kita, tapi ribut, tapi di dalam keributan itu ada harmonis lah kan. Tapi setelah kita kumpul, ada masukin lagi dengan teman, bagaimana kalau Syndicate Merch. Terus Syndicate Merch pertama merilis kaos band Meva sendiri. Awalnya kurang pede karena band baru dan juga laku tidak, karena band belum ada yang kenal. Tapi alhamdulillah memang kita punya nilai plus di nama Meva. Jadi walaupun orang tidak mengerti musik, pasti oh ini kaosnya orang kaya ini, pasti banyak orang kaya yang beli. Walaupun hanya kerja perusahaan, dia tidak mengerti kalau itu kaos band, merchandise band. Alhamdulillah pertama kita cetak, dua lusin, nggak sampai seminggu laris kan, lumayan. Alhamdulillah nambah buat recording, buat latihan, buat keperluan band. Beriringnya waktu, merchandise, teman-teman ada usulan bagaimana kalau kita buat kaos band lokal Palu yang lain. Tapi dengan catatan, karena kita tanya-tanya kemarin dengan teman-teman di Bandung, bagaimana caranya merilis band-band lokal kayak di daerah sendiri. Katanya itu dapat royalti dari si bandnya. Royaltinya berapaan? Sekitar 15% dari harga jual. Alhamdulillah kita tawarin pertama ke Rasis. Alhamdulillah Rasis respon oke, buat adalah dana sedikit. Ternyata dia habis juga. Keduanya Women Disaster ternyata juga laku juga. Alhamdulillah, memang rezeki memang tidak kemana-mana. Alhamdulillah. Terakhir Rezim, sekarang juga alhamdulillah. Jadi
tujuannya sindikat merch pertama bersifat umum, bukan bersifat khusus seperti hanya merilis kaos-kaus band yang ada sekarang kayak Meva. Rencana kami sindikat merch ini semua akan merilis kaos-kaus band lokal di Kota Palu. Tanggal 12 April kemarin, Meva alhamdulillah sudah main di Bandung. Jadi udah punya jam terbang dikit lah. Jadi kalau bagi kami antara suasana perform di Bandung dengan di Palu sama aja. Karena bagi saya Palu dan Bandung gak ada bedanya, karena nggak tahu kenapa. Kalau kita lihat mungkin jam terbang juga kan mungkin, jadi kalau nervous sih nggak ada main di Bandung. Malahan sebenarnya kita awalnya ya memang awalnya takut karena siapa yang kenal Bandung, band Bandung kan gede-gede, pasti kita Palu sering buat datangin band bintang tamu dari Bandung ke Palu. Jadi kita rasa PD-nya masih kurang. Setelah di venue di tempat acara kita lihat, oh sebenarnya sama aja, maaf ya, sebenarnya sama saja yang Palu, cuman mungkin kita di Palu jauh dari ibu kota, jadi kurang media sana yang diri kita. Kalau soal apa-apalah nggak jauh beda lah sebenarnya. Ini sebenarnya kita kan nggak bohong kan, nggak munafik apa yang kita lihat waktu pada saat itu. Tapi alhamdulillah respon teman-teman di Bandung sangat baik, sangat bersahabat, sangat sejuk sesuai dengan kotanya mungkin. Iya. Kesan waktu main di gigs Bandung itu enak, lumayan sambutannya mereka dan seluruh media-media di sana support. Dan kemarin sudah Meva main di acara Mutant Territory yang pegang akun Bandung Musik Keras panggil interview, dan soalnya RTF, CBN ada sharing terus beban soalnya bikin pemain drum tanggal 12 April main di gigs, dan pemain drum tanggal 13 ujian nasional. Jadi habis main di Bandung, habis main di acara Mutant Territory, terus Meva langsung ke travel, pesan tiket buat si Agung pulang Palu mengikuti ujian nasional. Ya, kemarin alhamdulillah kawan-kawan dari minority pada saat kita habis tampil kan, kalau nyari tiket pesawat buat malam itu kan susah kan, susah, banyak yang bilang sudah full, sedangkan pemain drum harus pulang karena ini, sedangkan ini saja kita culik ini sebenarnya nih, karena kalau dia pamit nggak dikasih, sedangkan kita harus pergi, harus. Pesan-pesan dari Meva sebenarnya simpel saja. Pesan dari Meva kalau buat teman-teman musisi adalah kita berkarya dan berkarya terus, saling support, kita saling mengisi, saling hubungan antar musisi itu seperti keluarga lah. Kalau keluarga kan, kalau keluarga yang satu kekurangan kan kita bantu gitu. Kalau tetangga tidak ada rencana kita kasih gitu. Maksudku gitu. Ya, untuk teman-teman yang kasihkan mosing di depan biasa kita panggung, saya minta jangan terlalu, maksudnya kita itu begini, kita jangan kita cari kedamaian, tapi ujung-ujungnya kita berperang lagi. Coba cari suasana itu, kita berperang dulu untuk ciptakan kedamaian. Nah, kalau kita mosing itu kan, itu kita sebenarnya berperang kan, pukul-pukul apa ke sana, tapi pas di luar kita baku teman begitu, dan baku pentangan, baku jabat salam apa begitu yang saya suka. Jangan
sudah baku pukul dalam, di luar baku pukul lagi. Cuma kayak apa sekali. Pesan kami dari Meva buat semua pembuat musik keras yang ada di Kota Palu, terus dukunglah band yang ada di Palu. Terus buat teman-teman musisi, sesama musisi yang ada di Kota Palu, kalau bisa berkarya terus, dan kalau bisa kita harus keluar, berani main di luar. Kita harus keluar Sulawesi, tunjukkan bahwa kita bisa. Harus tunjukkan bahwa band kita berkualitas dan tidak kalah dengan pemain